seindah yang dibayangkan. Boleh dikasih tahu berapa dapatnya? 25.000. Serius nih? Bulan pertama itu 25.000. Ketemu setan atau ketemu mantan di gunung? Ketemu setan. Kapan? Pertama kali naik gunung kapan ya? Kayaknya waktu umur 4 bulan. Serius? Gunung Tangkuban Perahu. Serius? Air. Iya lek kanggo banyu mocer aku ya pendaki combor kok, Cak. He is a Edis. Kata istrinya adalah lelaki yang paling manis, seperti Bruce Willis. Tapi sayang, nama lengkapnya enggak boleh dipublish. Punya konten YouTube, viewernya sangat laris. Tentang pendakian gunung diselipin cerita mistis. Nama channel YouTube-nya adalah Mas Edis. Udah pada komen, like, and subscribe dong yes. Kalau belum, buruan capcus, nggak pakai lama. Selama beberapa menit ke depan, kita akan kepoin soal dia di pergunungan. Mulai kapan dia penean dan motivasi dia berkecimpung di dunia per-YouTuber. Udah nggak sabar kan kawan? Cus, buruan duduk manja sambil nyiapin camilan. Jangan lupa cek paket data. Kalau habis, cus bobol wifi tetangga. Inilah talk show nomor 1 yang paling woyo-woyo dan sedikit sontoloyo. Wokeo kepo. Good morning everyone, selamat pagi. Sekarang kita sudah ada di Puncak Bengkah dan saya sama Mas Edis dan Sukat. Kalau Mas Edis itu YouTube-nya Edis Channel. Kalau Om Sukat itu Om Sukat Channel ya Om ya. Sukat Channel. Halo guys, pokoknya sukanya begitu tuh loh coy. Dan hari ini tuh ceritanya Wokeo lagi kepo, lagi mau nanya-nanya tentang Om Edis. Ceritanya lagi pengen interogasi gitu ya. Kamu mau nanya apa Om? Hah? Coba aku mau gak apa-apa. Oke, Bang Edis sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nih kesannya bisa naik bareng sama orang paling heboh sedunia? Sering-sering ini harusnya nanti. Kenapa? Hah? Biar awet muda itu. Biar awet muda. Jadi kita seumuran. Ember. Tapi kalau di kamera kelihatannya lebih muda mana saya? Ini paling muda ini. Paling muda. Stephen Chow. Mr. Stephen Chow. Stephen Chow KW. 我都说过很多遍了。怎么说啊？帅哥。Oke, sekarang langsung aja nih udah tak siapin pertanyaan dari kemarin. Ini juga ngeselin ya, soalnya ngasih taunya tuh dadakan. Tadinya tuh dia mau ke piramid, terus tahu kita ke Kelodok, ikutan jam 11 itu baru WA coy. 11 malam. 11 malam. Terus kita enaknya ngapain di gunung? Ya garo katanya pula. Kamu kalau ngasih tahu dadakan gitu kan. Oke Bang, pertama ini pertanyaan cepat dulu ya. Kamu tinggal pilih aja. 1. Firsa Besari atau Zawin? Zawin. Zawin. Uki Wardoyo atau Medina Kamil? Medina Kamil. Medina Kamil. Ketemu setan atau ketemu mantan di gunung? Ketemu setan. Sunset atau sunrise? Sunset. Camp atau tektok? TikTok. Ngetrek siang, ngetrek malam? Siang. Di gunung itu lebih milih nasi atau oatmeal? Oatmeal. Pendaki simpel atau pendaki ribet? Simpel. Naik gunung aku harus bawa apa? Air. Nemu view bagus bikin foto atau video? Video. Oke, nanti tuh bahasnya nanti dulu. Sekarang kita mau interogasi dulu. Mas Edis, pertama naik gunung itu kapan? Pertama kali naik gunung itu kapan? Pertama kali naik gunung kapan ya? Kayaknya waktu umur 4 bulan. Serius? Gunung Tangkuban Perahu. Serius? Oh berarti maknya udah ini ya, udah suka naik gunung ya? Ya kalau Tangkuban Perahu kan daerah wisata. Oh iya. Terus kalau sudah bisa berdiri sendiri, gunung pertama kali yang didaki Bromo. Wisata juga. Oh ya. Terus paling sering tuh Gunung Sari. Ya iyalah, oke omakmu ngawur. Gunung Sari Indah, Surabaya. Emang kelahiran Gunung Sari Mas? Enggak sih, kelahiran di Malang, tapi nggak pernah tinggal di Malang. Nah, habis lahir sebulan di Hotel Pelangi depannya apa tuh namanya? Alun-alun. Di situ karena nggak ada rumah kan di situ. Terus balik ke
Sumenep, Madura, karena orang tua dinasnya di sana. Iya. Itu sampai 2 tahun, habis itu pindah ke Nganjuk. Di Nganjuk kota, di Payaman itu, saya SD Payaman 2 Nganjuk. Itu sampai kelas 3 SD, setelah kelas 3 SD pindah ke Surabaya, di Wiyung, di Kriya Babatan Mukti. Terus masuk SMP, pindah ke Gunung Sarindah di Surabaya juga. Berarti nomaden ya? Makanya saya bingung kalau ditanya asli mana. Tapi kalau kelahiran Malang? Kelahiran Malang tapi nggak pernah tinggal di Malang. Iya. Menurut lahir aja. Soalnya kan waktu itu di Sumenep orang tua dinas. Nah saya itu sungsang. Jadi kepala kebalik di atas kan. Nah rumah sakit di Sumenep itu kata dokternya ini kalau dikorbankan antara anaknya atau ibunya. Drama banget ya. Karena memang keterbatasan alat kan pada saat itu lah. Kebetulan karena orang tua tentara, jadi tentara angkatan darat, rumah sakitnya yang paling besar kan di terdekat ada di Malang itu, Supraun, RSAD. Oh pantesan Gunung Sar soalnya deket Padang kan? Ya, rumah tentara kan Gunung Sarindah. Yang bikin Mas Edis naik gunung itu apa? Karena apa? Atau mungkin diracuni teman kah? Atau sebenarnya karena keseringan di kota ya. Saya tuh nggak suka naik gunung sebenarnya. Saya tuh cuman pengen lihat pohon. Terus? Lah kan nggak ada tuh tema wisata yang isinya pohon toh. Mesti ada tanjakannya kan. Nah akhirnya alternatifnya ke air terjun. Nah, sedangkan kalau ke air terjun itu saya malesnya basah. Pulang-pulang mesti basah. Ya sudah naik gunung aja. Lebih safe, lebih aman dan nyaman. Lebih bebas pencilaan lah. Kalau di air terjun kan terlalu banyak orang. Saya tuh rada antisosial soalnya. Makanya punya tenda trapten gini kan nggak pengen kumpul orang. Pengalaman pertama pas naik Bromo itu rasanya gimana? Rasanya ya alam kayak gini tok ta. Masa sih? Iya kan udah turun dari jeep. Udah jalan mek bentar terus lihat apa sih nunggu sunrise ya waktu itu. Terus lihat kok bule-bule ini gak pakai jaket bisa. Wah sangar ini. Intinya ada caranya lah. Di situ akhirnya ada ketertarikan untuk belajar hal tersebut. Jadi nggak tertarik sama view-nya. View di TV ya gitu-gitu aja kan, sunrise ini kan. Itu view ada itu. Ya lebih tertarik kenapa kok orang ini bisa gini. Itu yang bikin kita belajar. Berarti dasarnya kepo gitu kan? Penasaran gitu ya. Kalau saya kan karena kakak saya tuh suka naik gunung, jadinya kayaknya asik gitu. Beda-beda sih pengalaman orang. Aku tuh pernah lihat vlog kamu bawa istrimu tuh ke gunung di Kuta itu kan? Gunung Kuta. Itu kan lagi hamil bang, nggak kecil dah. Lagi 8 bulan hamil. Nggak takut dah. Lah lihat brojol nih tengah jalan ya om ya. Ya sebenarnya itu sudah konsultasi sama dokter kandungannya. Karena memang disarankan untuk berolahraga kaki pada saat itu supaya kandungannya kuat. Jadi memang kebetulan istri juga suka jalan, cuman nggak pernah nanjak gitu ya. Udah nanjak sekali-kali. Ya wes, kapan? Ya udah sekarang. Juga tunggu lahir. Nggak usah. Disuruh dokter ya banyak gerak kok. Jadi di daratnya itu nggak langsung tahu-tahu tak ajak nanjak itu enggak ya. Memang setiap hari udah kuat. Memang senam-senam 2 kali. Terus tanya sama dokter, dok ini kalau tak ajak naik gunung boleh nggak? Ya boleh mas, pokoknya jangan sampai kecapean. Udah. Oh berarti itu pengalaman pertama istrimu naik gunung ya di Kuta itu ya? Ya baru itu naik gunung. Nanti kalau misalnya kalau anaknya udah gede pasti diajak kan? Tergantung anaknya mau apa enggak. Kalau istrinya? Kalau istrinya masih mau. The next question. Anak nanti diracunin ke gunung juga? Pastilah. Kalau diracuni pasti. Karena Hmm. daripada tak tinggal di rumah terus ngerepotin mamanya kan, atau saya jadi kepisah sama mamanya kan nggak enak, mendingan sekalian aja diajak. Tapi kalau anaknya nggak mau ya nggak tak paksa. Kayak Om suka gini ya, sak company tiga kabeh sak omah ya kan. Enak. Anaknya suka naik. Om kok kaku sih Om? Ngomong nggak Om? Lu kena ngomongnya bokeh lah, terhipnotis. Kok kaku? Om kan biasa bagus gitu loh. Beda banget sama di channelnya sendiri. Bener. Nanya Om kayak dis nanya apa? Anu, apa sih muir? Ini kenapa? Oh iya. Halo YouTube, selamat datang channel Mas Edis. Kali ini kita ada di puncak
Watu Bengkah tapi nggak di puncak-puncaknya amat. Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Hari ini lokasi kita adalah mau masuk Pasar Dieng. Halo YouTube, selamat datang channel Mas Edis. Kali ini saya ditemani sama Om Bangkit. Kita sekarang berada. Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Kali ini kita berada di Basecamp Guselan, Desa Jambewangi. Begitulah ciri khas opening title Bapak Satu Anak ini. Berkarakter sekali gitu loh lur. Model kontennya yang informatif, detail, dan akurat tajam terpercaya kayak liputan 6 SCTV membuat dia mendapat tempat tersendiri di hati para pendaki. Terkadang ia juga mendaki bareng dengan beberapa subscribernya. Ngos-ngosan bareng, nenda bareng, makan bareng, pokoknya di gunung bareng-bareng. Berawal dari penanggungan dan menyebar ke puncak-puncak lainnya, tak terasa sudah 91 puncak ia gapai. 91 puncak itu banyak loh coy. Edis juga YouTuber gunung yang sangat aktif merilis video-video di channelnya. Ia mencelok dari gunung satu ke gunung lain dengan jeda hari yang sangat rapat. Bahasanya mencelok. Kayak mano empret. Balong, wesi, otot, kawat. Begitu kata Om Sukat. Koyok gadot kocor dengkule didukokne nang endi mbuh gak weruh engko tekonono dhewe nang bocah. Seperti nggak ada capeknya dan nggak ada matinya coy. Ketika mereview jalur pun nafasnya juga stabil, nggak ngos-ngosan kayak yang ngoceh ini. Makan rujak petis di Puncak Glob, Mas Edis pancen top. Mas Edis tuh bikin YouTube dari tahun? Dari tahun punya HP Android. HP Android. HP Jadi, pertama itu apa? Android Galaxy apa ya lupa. Samsung ya? Samsung. Itu pertama di mana? Bikin YouTube pertama di mana? Di gunung mana? Oh enggak. Kalau bikin YouTube itu dari Android itu kan sudah langsung daftar email toh. YouTube-nya kan sudah langsung kebuat ya di situ. Cuman belum ada isinya. Oh. Nah, kalau baru diisi itu tahun 2016-an kalau nggak salah. YouTube kawan Mas, aku orang yang Tapi bukan pendakian. Apa? Kegiatan random lah, pokoknya ada apa di HP ku nggak cukup memorinya tak titip di YouTube. Ya sakarpe lah, tak enak-enaknya. Tapi kalau gunung pertama di YouTube itu apa? Konten pertama yang secara ini ya, secara review. Itu Gunung Penanggungan yang solo hiking lewat Jolotundo itu. Berarti pertama kali bikin YouTube langsung solo gitu ya? Pertama kali. Cuman kalau itu di channel lama sebenarnya. Ini kan channel yang Mas Edis ini channel baru. Yang lama itu Edis TV. Edis TV. Yang dulu mau subscribe itu kan Edis TV. Lupa. Kamu tahu nggak Om? Enggak, sudah hilang channelnya. Sudah hilang. Karena waktu itu nggak bisa dimonetize, jadi akhirnya harus bikin channel baru, ngulang dari awal, terus kita re-upload konten-konten yang ada di situ ke Mas Edis. Ya. Kalau motivasi bikin konten di gunung itu apa? Sebenarnya nggak pernah kepikiran kalau kita bakalan ada yang nonton. Karena saya itu cuman pengen kalau ada temen yang tanya jalurnya kayak gimana daripada aku capek-capek cerita kasih ini loh kayak gini gitu. Berarti lebih kayak berbagi yes. Terus saya ini kan punya masalah short term memories. Jadi untuk nginget angka, untuk nginget daerah dan jalan itu rada susah. Jadi kalau bentuknya cuman foto itu kok nggak bisa bercerita gitu loh. Yang penting ada ngomongnya gitu. Jadi habis ini jalurnya ini, habis ini jalurnya sebenarnya untuk kepentingan pribadi sih awalnya. Dokumentasi. Nah, kalau disimpan di HP kan memori penuh. Kalau disimpan di Facebook suka apa namanya? Foto-foto mantan zaman dulu dan sebagainya itu kan ada gitu loh. Jadi ganti akun itu kan eman videonya gitu. Jadi yang permanen ya di YouTube gitu. Wah, ini patut ditiru nih. Jadi buat kalian nih coy, kalau
pengen bikin YouTube awal ojo duitnya sing mbok pikirno ya. Mindset yang salah. Nah, itu mindset yang salah. Biasanya tuh kalau bikin YouTube udah niatnya duit itu ceklek. Otomatis itu udah. Apalagi ya perjuangan dari untuk mendapat 1000 subscriber itu merangkak-rangkak. Ya Bang ya. Mas Edis berapa? Dari awal dapat subscriber 1000 itu berapa tahun? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Oh, lama juga ya. Lama juga, coy. Pani perih pokoknya. Sorry ya kalau agak kaku ini karena ini adalah first experience, pengalaman pertama saya nginterogasi orang lain. Ya saya diinterogasi tuh. Nggak pernah diinterogasi. Pengalaman paling unik saat ngonten itu di mana, Mas? Paling unik sebenarnya setiap konten saya atau setiap perjalanan saya itu punya sesuatu yang unik ya. Cuman yang paling berkesan itu waktu sama dekat di Lawu. Via? Vianya waktu itu Singolango, turunnya Cemoro Sewu. Cuman di perjalanan itu kan kita misah, kayaknya Mas Sukat ke camp di warung Mas Jenggot, saya di Pasar Dieng gitu. Oh, yang sama camp Solo Hike. Solo camping. Terus yang Solo ketemu camping. sama orang nyasar itu Ketemu Fauzan itu. Ya. Berkesannya ya bukan karena apa-apanya ya, karena ada Fauzan itu. Berarti kita kayak lebih berarti gitu bagi orang lain. Oh. Ya sih aku bayangin cara nyasar nih maghrib cu. Pasar Dieng via. Unik sih itu. Iya. Kalau pengalaman paling ngeselin saat bikin konten? Aja karena Om Sukat mana loh. Ngeselin tuh gimana ngeselin? Ya pokoknya kok kesel gitu. Capek. Bukan capek apa sih kayak gemes gitu. Nggak pernah sih ya. Nggak pernah. Berarti enjoy ya. Enjoy aja. Karena kita kalau nyasar atau apa itu malah seneng ya. Bikin ini ya. Mendongkrak view ya. Ya nggak soal view-nya sih, karena explore tempat yang orang lain belum tahu itu ada rasa kebanggaan tersendiri. The master of berasa sih kalau kata. Oh enggak, kalau itu Cito itu. Cito ya. Kalau paling lucu saat ngonten? Paling lucu saat ngonten nggak pernah lucu saya kayaknya. Ya mungkin. Flat aja ya, malah bikin orang tidur. Ya sih, emang channelmu tuh kalau dia bikin ngantuk, Mas. Selama bikin konten di YouTube, gunung mana yang sangat berkesan sekali? Gunung paling berkesan ya sama sih, semua rata-rata sama aja gunung ya, gunung itu kan ya. Enggak, biasanya munggah gunung iki tuh begini gitu. Enggak sih, enggak biasa aja. Paling gokil? Enggak ada. Paling gokil enggak ada, biasa aja. Susah karena Mas Adi sih. Bahkan kita kan biasanya masing-masing gunung kan punya ciri khas sendiri-sendiri, jadi ya nggak bisa diperbandingkan satu sama lain enaknya mana, karena kita berangkat itu tergantung niat kan. Kita mau cari view ya berarti gunungnya harusnya ini, jalur yang ini. Kalau kita nyari trek yang ringan ya harusnya ini, jalur yang ini gitu. Punya keunikan sendiri-sendiri. Akhirnya kan tiap gunung punya warna, jangan kan tiap gunung, tiap jalur aja punya warna. Antara Gunung Wilis, Taman Ngelir sama Jurang Senggani sama Bajulan kan udah beda-beda ya, makanya kita cobain semua aja. Oke. Trek paling susah selama ini di gunung mana? Trek paling susah pada awalnya itu Penanggungan. Terus karena keseringan ke sana jadi sudah nggak ada apa-apanya. Terus sekarang untuk yang susah itu kayaknya di ini. Raung. Enggak, Raung kemarin yang Jambewangi nggak terlalu susah sih. Di mana ya? Lir enggak, biasa aja. Maya ya om gede. Padahal kita kepoyo-poyo ya om. Susah itu dalam arti gini. Saya bukan susah karena takutnya atau apa, tapi yang paling menguras fisik lah ya. Gunung Kawi via Keraton. Gunung Kawi via Keraton itu yang banyak pacetnya itu ya. Betul. Karena itu dari parkiran sampai puncak Pikrang. Itu nanjak terus dan nggak ada sumber air. Serius? Betul. Sumber airnya itu baru di Gunung Bukanya. Dijajal tak pernah Keraton? Hah? Dijajal apa ya? Itu yang berat di situ. Karena tanjakannya pernah ke Cemoro Sewu kan pasti. Nah, wis kayak gitu aja terus kayak gitu, cuman medannya bukan batu. Kalau Cemoro Sewu kan batu, itu medannya tanah licin berpasir.
Dan nggak ada warung. Aduh mak. Nggak ada sumber air juga. Aduh mak. Kapan hari itu ada yang ngajakin ke kami via keraton, tapi tak pikir-pikir dulu ntar kan. Terus dikasih tahu sama Mas Edi kok jadi. Ya beratnya kan karena udah treknya gitu, terus beban kita kan berat karena air kan. Sedangkan air itu baru di gunung sebelahnya, jadi kalau lintas baru bisa. Naik turunnya gitu. Ya mungkin kalau saya pernah ke Raung Kali Baru ya mungkin kayak gitulah. Kan nggak ada air tuh 4 hari itu, harus pakai porter air. Tapi nggak terlalu susah karena ada porter air kan, ada yang bawain. Sedangkan kalau di Kawi kan enggak. Keraton itu Malang ya? Batu atau Malang? Keraton Kabupaten Malang. Itu loh apa tempatnya orang-orang yang mencari gitu. Ya, spiritual. Yes. Ya kan selama ini kan kalau Kawi kan ini udah terkenal. Turun dari sana mesti saya ditanyain orang-orang. Kayak pesugihan ya. Wes oke gurung. Berhasil enggak? Suki hati. Amin. Itu yang paling penting. Kalau trek paling mudah di mana Mas Edis? Gunung Buta. Buta via Toyo Metro Panderman. Yo, iku mudah tapi duwowo rek. Aku dulu pertama kesana itu 11 jam sampai nangis. Gak teko-teko. Itu waktu saya sama Dija, adik ipar saya itu dari base camp ke Sabana itu 4 jam. Itu kondisi hujan dan kita jalannya nyampe. Cuman nggak berhenti aja. Jadi saking enaknya ya bisa nggak berhenti. Karena treknya kan landai terus. Dan orang-orang biasanya kan yang bikin berat lewat tanjakan PHP. Nah, jangan ngapain lah kita ngelewat situ, udah muter aja sebelahnya yang lebih enak. Itu malah lebih enak, lebih cepat. Ya. Sekarang pertanyaannya apa ya? Saya tak lihat dulu. Makanya ini bro pertanyaan. Apa wis salah. Kan kita ini kolaps. Kalau kamu bikin jalurnya aku interogasi kamu. Siap. Close gak rewel. Pertama kali dapat AdSense itu gimana? Rasanya senang kah? Hore, aku dapat AdSense. Senang sekaligus kecewa. Karena senengnya karena YouTube-nya akhirnya menghasilkan, kecewanya ternyata karena dikit. Tidak seindah yang dibayangkan. Boleh dikasih tahu berapa dapatnya? 25.000. Serius nih? Bulan pertama itu 25.000. 25.000 itu cuma berapa dolar? 1, sekian dolar loh waktu itu. Karena 25.000 rek. Asli segitu. Jadi baru terkumpul kan minimal baru bisa diambil kan 1.300.000 ya atau $100 itu setelah 7 bulan nabung di Google. 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan baru dapat. Iya, baru terakumulasi $100. Nah itu tuh yang mau bikin YouTube gunung tuh perjuangannya tuh seperti itu loh coy. 1.000 subscriber dapat AdSense cuma 25.000, gak nangis kan? Lebih banyak keluar ya. Nah iya daripada masuknya ya kan. Tapi karena kita berdua ini kan kalau membuat apa YouTube di gunung itu dengan hati gitu ya Mas. Jangan mindsetnya jangan duit itu bonus lah. Ya benar. Bonus banget. Ya alhamdulillah kalau akhirnya asetnya berkembang ya alhamdulillah. Tapi kalau kita sudah patok target kesini akhirnya ngambil gunung yang mahal-mahal dulu di awal mungkin cepat. Tapi ya siap-siap nanti nextnya gunung-gunungnya yang awal kan sudah populer lah, sisanya kan yang nggak populer belum tentu ada yang nonton juga. Dan hasilnya nanti downnya drastis banget, itu mentalnya harus siap. Bener. Aku dulu tuh pertama lihat Mas Edis itu tahun 2019 awal ya nggak salah. Waktu itu aku lagi pindah di Nganjuk, terus kemudian pengen tahu, kan belum pernah naik Arjuna, nyari referensi Arjuna dan aku ketemu dia. Terus kita saling kontak-kontakan di Instagram. Lama ya Mas ya. Sampai WA juga. Benar, WA juga, terus ganti nomor, janjian ayo ke sini, nggak jadi janjian ke sini. Gak roning kelotok ya gak apa-apa. Dan nggak ada rencana. Nggak ada rencana dadakan. Karena apa-apa itu paling enak tetap dadakan sih. Pertanyaan berikutnya Mas Edis, impian paling besar mau bikin konten YouTube itu di gunung mana? Sebenarnya bukan di gunung mana, tapi semua gunung. Semua gunung. Semua gunung nanti bakalan kita review yang kecil maupun besar, yang populer maupun nggak populer. Kendala ketika Mas Edis bikin konten itu apa? Baterai. Oh. Dulu kan pakai HP, terus HP-nya itu pertama kali ngonten kita tuh pakai Redmi 3S. Itu HP-nya kan udah kentang banget ya kan.
di bawah 2 juta kan waktu itu HP-nya, kameranya juga jelek, terus rekamnya kan pakai tangan nggak pakai gimbal itu, jadi yang goyang-goyang sing goyang Inul mah enak Mas. Jadi orang yang nonton kadang-kadang tuh kena motion sickness, mabuk gitu. Apalagi yang punya mata silinder pasti nggak enak nontonnya. Kayak channelnya Om Sipkat gitu, halo guys goyang-goyang nih, kata gue ini jempolnya tremor apa ya? Enggak, itu memang sengaja gitu kan. Begitu. Biar nggak terlalu bagus. Aslinya profesional ini. Tapi karena ya itulah. Oh berarti yang pertama itu Redmi. Redmi 3S. Terus yang kedua? Belum, itu kan masih kendala dulu. Itu kan kendala yang pertama. Terus kemudian baterainya boros. Karena suka tak pakai untuk GPS sekaligus ngerekam. Wah habis banyak. Habisnya banyak. Akhirnya hemat-hemat waktu itu sak cuplikan toh. Makanya dulu kalau konten-konten yang di awal durasinya paling nggak sampai 1 jam. Ya pendek-pendek ya. Pendek-pendek sih kalau itu. Karena kalau dipakai jalan dia goyang, makanya saya diem dulu baru syuting. Triknya kayak gitu. Itu kendalanya jadi ribet sendiri. Terus setelah punya AdSense yang terkumpul 25.000 sekian itu, saya memberanikan diri untuk update, tapi bukan dari AdSense, tapi dari tabungan dari sumber pemasukan lain. Kita upgrade jadi ini Redmi Note 8 Pro. Ini udah di berapa gunung ini? Ini pokoknya pertama kali dipakai itu di Wilis via Bajulan. Oh iya. Nah, ini pertama kali dipakai dan itu langsung kerasa bedanya. Karena waktu itu Redmi 3S baterainya cuma 3000 mAh, ini 4500, jadi lebih tahan. Kemudian karena ada 2 HP kan, yang GPS tak pakai yang Redmi 3S, ini khusus untuk video dan ini udah ada stabilizernya. Akhirnya ini sampai 2 konten terakhir dari video saya masih pakai. Bersejarah nih Bro. Bersejarah. Dan ini kemarin hampir kandas di Wilis juga. Terus bisa akhirnya lagi? bisa. Ternyata cuman LCD-nya aja yang saya ngesetnya terlalu rendah. Terus plus mode baca. Jadi nggak kelihatan apa-apa, dipencet-pencet ini ya blank gini. Ternyata sampai rumah masih bisa. bisa. Terus yang sekarang ini alhamdulillah sudah pakai yang ini ya. Kasih unjuk dong. Kalau ini sekarang Hore. Ini baru dua konten. Baru 2 konten ini. Pertama di Clear. Nggak, Clear itu yang kedua. Pertama di Gunung Bekel via Balekambang. Sama Om Doat sama Om Inung. Terus keduanya di Clear kemarin. Sekarang di Klotok. Berarti kita jatah ketiga. Enggak apa-apa ya. Bukan yang pertama enggak apa-apa ya. Yang penting di hatinya Mas Adis. Yang penting bukan yang terakhir. Iya. Rusak lah. Benar. Sama itu kan udah Arjuna ibaratnya kan udah apa ya? Kalau semua jalur resmi sudah. Itu di antara 4 jalur itu yang paling berkesan tuh yang mana? Sumber Berantas. Karena saya 6 kali ke sana. Di pendakian yang ke-6 tuh baru berbeda. Jadi kalau dulu 5 kali pendakian tuh jalan dari base camp. Terus kan nggak ada sumber air, jadi kan berat banget. Dulu sempat saya nobatkan itu jadi jalur terberatnya Gunung Arjuna. Karena sama jalan dari base camp itu ya. Dan di Braseng itu kan Manggalno kan jalannya kayak. Aku belum pernah lewat sana, nggak tahu. Jadi kebun-kebun itu kan nanjak-nanjak gitu. Kalau nemu pickup bonus lah, tadi nunjukin. Tapi kebanyakan pickupnya yang turun ke bawah, jadi nggak dapet yang ke atas. Nah setelah kemarin pembukaan yang baru itu ternyata sudah ada ojek, itu jadi enak. Jadi berkesannya yang rame-rame itu ya. Sumber Berantas. Jadi jalur termudah sekarang, termudah dan tercepat dari jalur terberat dan terlama. Ini soal pasar setan yang Saman solo camp di sana itu, motivasi Saman solo camp di pasar setan itu apa sih? Aku lewat situ aja tuh kirap loh. Motivasi ya pengen jauh dari orang-orang aja. Lebih sadu gitu. Lebih sadu karena kan di Argo Dalam kan banyak orang ya waktu itu. Di Sendang Derajat juga banyak orang. Sedangkan kalau ngecamp di puncak Argo Dumilah anginnya terlalu kenceng. Ya. Jadi tempat terdekat dari tempat saya sama Om Subat pada saat itu adalah di pasar setan itu, pasar dia. Kak kata apa Tamas ning kono? Ada banyak. Kata apa? Kabut, tangan, batu, semut itu ada.
Enggak, kalau suasana di malam di Pasar Diang tuh gimana? Apa kayak di suasana Menyenangkan sih kalau kataku ya. Enggak seperti itu kan tergantung ini. Kita mindsetnya berangkatnya persepsinya gimana. Kalau dianggap serem ya serem bagi yang serem. Iya sih, kayak Kalau dianggap indah, itu kan paradigma aja. Bener sih. Tapi top Marco top loh, bisa Solo di Pasar Diang ngecamp Solo itu bagi saya itu kayak lewat aja tuh merinding loh coy. Oke, sekarang kita bahas yang pertanyaan cepat tadi. Firsa atau Dawin milih? Dawin. Karena Karena saya nggak terlalu kenal. Kalau Firsa kan memang udah tahu di sebelum dia punya konten Davi kan memang dia musisi kan. Artis gitu. Teman-teman juga sering ngomongin dia lah. Ngomongin lah, apalagi banyak yang mengidolakan. Nah, kenapa saya pilih Zain? Karena saya tahunya dulu itu dia cuma komika. Ya. Ternyata suka Davi juga. Jadi lebih kayak ada nilai plusnya. Enggak juga, kan tadi enggak disuruh milih ini plus mana, plus minus. Pokoknya aku milih itulah. Iya. Oke, Wardaya dan Medina Kamil. Medina Kamil tadi. Why? Karena saya nggak tahu dia siapa. Nggak tahu? Nggak tahu. Allahu Akbar. Medina Kamil tuh loh bang, mantan presenternya Trans TV Petualang gitu. Oh, aku nggak pernah lihat TV. Oh, nggak pernah jauh salah. Saya lihat TV paling SpongeBob. Kan. Kartun gitu. Di gunung ketemu setan atau mantan? Ketemu setan. Karena lebih enak nggak kelihatan. Oh iya sih, ketemu mantan tuh canggung kan gitu. Apalagi kalau dia bawa cowok barunya atau suaminya gitu. Saya yang sungkan. Bukan saya yang bingung karena waduh mantan gue dulu pernah gini enggak. Kasihan aja gitu, nanti suaminya kan ya enak, apalagi kalau suaminya tahu saya mantannya kan. Emang mantannya Mas Diki suka naik gunung juga ada? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Lost contact. Sunset or sunrise? Sunset tadi ya benar. Sunset karena kalau sunrise itu harus bangun pagi. Oh iya. Biasanya tuh orang yang bangun pagi itu paling susah. Aduh sih coy. Sebenarnya nggak susah, kita bangunnya 3:30. Cuman mager keluar tenda aja. Camp tektok. Karena enteng bawaan. Ya benar sekali. Tektok itu enteng bawaan, tapi dengkulnya itu bekerja lebih ekstra. Iya sih, tergantung cara jalannya. Oh gitu. Wah, aku kalau Mama Sedih itu kayaknya berbeda gitu ya. Berbeda sekali. Nge-trek siang atau malam? Siang. Karena bisa di-syuting. Oh iya sih, demi konten. Sama aku juga gitu, kalau bikin konten pokoknya nunggu matahari muncul dulu baru kita jalan. Sama juga gitu? Iya, SOP-nya gitu. Selama bawa kamera ya, tapi kalau kita di luar kamera lost mau siang malam. Tapi tergantung gunungnya juga sih. Kalau gunungnya menawarkan view walaupun kita nggak konten tetap jalannya siang. Ya. Kecuali kalau gunungnya yang rimbu tanto gitu kayak kemarin di Jurang Senggani jalan malam oke. Karena memang nggak ada yang dilihat. Ya sih, cuma pohon. Kalau aku begitu bang, kalau misalnya bikin konten tuh nunggu matahari dulu deh. Nunggu matahari. Pasti. Di gunung pakai nasi atau oatmeal? Oatmeal. Lebih enteng, gizinya sama, ada seratnya, hemat air. Karena kalau nasi kan harus dicuci dulu. Biasanya kan kalau nggak dicuci di sini kan berasnya itu loh. Biasanya harus dicuci dulu itu udah buang air. Kemudian kalau nasi itu masih perlu perlengkap. Kan nggak mungkin kita masak cuma nasi toh. Lebih ribet. Kalau oatmeal kan kita tinggal murmurin abon atau pakai apa namanya susu kental manis atau apa kan udah praktis. Oh berarti selama ini kalau naik lebih sering oatmealan ya? Enggak sih. Enggak juga. Roti. Itu lebih praktis lagi. Oh iya, benar. Gak ada pilihannya ya, tapi oatmeal. Bener ya kalau wawancara Edis, ya gini aja ya. Gak seru ya? Gak seru. Kamu kurang kocak buat saya yang orangnya heboh. Pendaki simpel atau pendaki ribet? Simpel dong. Sama. Naik gunung tuh harus bawa air. Iya, lek nggo banyu modar, aku ya pendaki combor kocak. Beban berat saya tuh di air. Kalau di gunung pasti bikin video karena ya konten itu. Iya, itu karena konten. Yang pertama, kalau gunungnya kita belum pernah lewat, itu pasti kita kontenin. Kemudian itu juga jadi alat bukti bahwa kita dolinnya itu ke sana beneran. Benar. Jadi alibi. Benar. Ya. Karena kalau foto bisa diedit. Kalau foto bisa diedit. Kalau gunung kan suara kita ada, visi kita ada, dan memang berkegiatan di situ. Karena saya mikirnya gini, kalau suatu saat ada amit-amit ini ya, ada kasus dan lain sebagainya, terus saya dipikir jadi pembunuh atau
rampoknya gitu, belajar punya alibinya itu. Benar. Gitu. Jadi file jejak digital kan ada. Karena masyarakat julid, orang-orang yang julid itu pasti punya alasan untuk menjatuhkan kita. Ya tergantung saya punya musuh apa enggak. Nah, Gitu. punya musuh nggak? Kalau saya sih tidak pernah punya musuh, tapi kalau orang lain menganggap saya musuh ya terserah dia. Oke lah, yang penting kita bahagia gitu ya. Oke deh Mas Edis, pertanyaan hari ini cukup sampai di sini. Senang sekali saya akhirnya bisa collab dengan panjenengan. Saya yang seneng. Kenapa? Baru pertama kali ditanyain loh. Oh, emang selama ini nggak ada nanya-nanya kan? Kalau tanya-tanya pertama yang mendetail tuh baru ini. Karena biasanya orang kalau ketemu saya tanya itu, Mas pernah ngalamin horor apa? Wes itu kok pertanyaannya, kalau bosen nggak pernah lah. Kalau ini agak lebih jauh. Ya, ini kan lebih ke latar belakang, Ya, latar belakang sama ngupas di dalam. Ya, kata teman demi-demi kan paling semuanya. Wisdom yang ngono-ngono itu, ya kuntilanak gitu-gitu aja, pocong gitu-gitu aja. Om Sokat mungkin mau nanya-nanya apa gitu ke Mas Edis? Atau saya yang nanya Om? Ya. Hah? Dulu tahu Mas Edis dari mana? Dari YouTube ya. Dari YouTube. Kenalnya juga dari YouTube. Oh, ini berarti dari subscriber ketemu. Iya, dari sisi itu. Berarti indahnya YouTube itu ya bisa menyatukan berbagai banyak kalangan. Silaturahmi. Silaturahmi. Betul. Saya kenal Om Sokat juga dari YouTube juga, komen di clear itu ya. Ya wis. Oke Mas Edis, terima kasih Om Sokat, terima kasih sudah menikmati walaupun cuma jadi patung penggembira. Gak apa-apa, sementing kan. Oke deh coy. Pertanyaan interogasi oke cukup sampai di sini saja. Sampai ketemu di interogasi selanjutnya. Goodbye.